warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila. Saya ini Reka Putri. Saya Alvin Syarasid. Saya Alun Arasid. Saya Muhammad Barus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah platform yang di media sosial, yaitu TikTok, tentang Strategi pemasaran. Jadi kita akan bahas strategi pemasaran TikTok itu di sini. Gimana cara tingkat TikTok pemasarannya efektif? Ya kalau misalnya efektif itu pun belum tentu efektif ya di zaman sekarang. Cuman alhamdulillah ya, di zaman sekarang pasti generasi muda dan generasi tua kan beda cara pemahamannya. Apalagi platform TikTok itu kan universal, bukan aja untuk yang muda. Bagaimana kita bisa menyelaraskan itu dengan algoritma yang tidak stabil? Masalahnya algoritma TikTok sering berubah sehingga sulit memprediksi apakah konten akan mencapai target audiens atau menjadi viral. solusinya itu dalam memposting konten kita itu harus tetap mengikuti tren TikTok yang lagi trending pada saat itu. Tapi kalau misalnya dia trendingnya untuk generasi muda, bagaimana kita untuk ke generasi tuanya untuk bisa menyampai konten itu biar bisa tersalurkan? Nah, kita juga harus nyari konten-konten yang sifatnya itu anak muda bisa masuk, orang tua juga bisa masuk gitu. Dan cara ngomongnya tuh jangan cepat-cepat gitu, bisa gimana namanya? Biar yang buat itu paham apa yang kita bilang gitu. Istilahnya jangan pakai bahasa-bahasa milenial, bahasa-bahasa Gen Z apa itu. Pasti kan gue nggak paham tuh bahasa-bahasa Gen Z itu. Terus kan masalah kedua kan tren di TikTok sering berubah dalam hitungan hari atau minggu, membuat strategi pemasaran menjadi usang dengan cepat. Nah, betul itu. Itu kan banyak pasti nanti kan video-video berseliweran itu yang pasti kan cepat tuh yang viral yang mana. Kadang pun nanti cepat kali nggak viralnya, kemakan tahun, kemakan minggu. Nah, itu kayak mana tuh cara ngatasinya, boleh? Ya kayaknya kita harus mantau gitu loh tren yang lagi berkembang sekarang. Ya kita juga nggak bisa untuk ngikutin tren itu terus menerus. Kita lihat aja tren yang lagi viral-viralnya itu apa, ya kita bisa ikutin itu walaupun mungkin berminggu-minggu itu tren itu masih stabil, masih di tingkat atas gitu. Betul. Nah, terus kan kalau kita buat konten tuh biasa tuh ada sering pakai hashtag tuh, hashtag. Nah, kita harus pakai hashtag itu biar supaya tren kita itu VIP kan. Terus kita juga harus fleksibel untuk nyari konten yang relevan, bisa di kalangan muda dan tua. Di zaman sekarang tuh banyak tuh platform-platform kayak Shopee yang istilahnya juga punya live. Bagaimana itu cara bersaingnya TikTok tuh supaya dia bisa meningkatkan daya belinya untuk istilahnya menjadi platform paling teratas dari untuk penjualan. Itu kayak mana lah, Mi? Ya dia kan kita harus membuat konten yang bisa menarik mungkin dan menghibur dan untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita gitu, dan membuat video dari berbeda dengan yang lainnya gitu. Terus libatkan karyawan dalam membuat video TikTok kita itu, misalnya dari Ada timnya. ada live gitu kan, misalnya kita ganti-ganti karyawan, jadi biar penonton itu nggak bosen tuh. Kalau ganti karyawan berarti itu banyak lah karyawannya itu dalam satu perusahaan. Kita bisa guna influencer juga sih untuk mempromosikan dari produk kita itu yang akan kita kita buat di TikTok itu, biar masyarakat juga tertarik ya lihat promosi kita gitu kan. Influencer yang promosi pasti kan pelanggan bakal kayak ini si artis A yang promosiin produknya. Dia kayak lebih natural gitu kan, relate gitu. Kita nggak cuma di iklan-iklan doang. Jadi kayak influencer bilang ini produk ini bagus loh, dan orang kayak iya ini kayak bagus lah karena si A yang mempromosikan itu. Terus masalahnya konten TikTok menerima komentar langsung dari penggunaan.
yang kadang bisa merugikan citra merek jika mendapatkan tanggapan negatif. Atau kan kayak banyak tuh pasti di TikTok tentang mungkin konten-konten tentang mungkin penjualan atau apa yang kayak barangnya nipu nih atau kayak misalnya nggak usah dari penjualan kayak misalnya konten-konten yang lain kayak mungkin dia merendahkan, mencaci atau apa itu kayak mana tanggapan itu kan pasti kena juga ke konten kreator yang kayak berarti produkku nggak diterima sama publik, udahlah aku berhenti aja untuk berjualan. Nah itu kayak mana tuh cara mensolusikannya, mencari strateginya agar istilahnya produk itu masih bisa dipercaya di halayak umum, bukan untuk sekedar promosi aja tapi sekedar untuk bisa dipakai, karena kan pasti banyak pesaing yang merendahkan produk-produk itu. Itulah, itu kan strateginya ya, kita juga jual jangan barang palsu, jangan barang yang istilahnya yang kita tawarkan sama aslinya itu harus sama. Jangan kalian tawarkan barang yang bagus-bagusnya aja, kalian kasih tahu juga ini kayak mana barangnya, ada apa ya, minusnya apa. Pasti kalau kita jualan pasti juga bakal ada pesaing, bakal ada kerugian, bakal ada komplain dari masyarakat juga, dan itu pasti ada, wajib kali. Terus tampilkan juga itu di belakang layarnya kayak mana tentang Kandungan produknya. proses di balik layar lah, kayak pembuatan produknya atau cerita di balik bisnis itu kayak mana untuk memberikan kesan yang untuk dipercaya sama pelanggan. Tapi kayak mana lah cara kita menyaingi kompetitor itu kan pasti kayak merendah-rendahkan barang. Istilahnya yang A punya kualitas kayak ini, tapi B nggak senang karena dia kalah saing sama A. Dia merendahkan dengan konten-kontennya kayak jangan beli produk sebelah ya karena itu tidak mungkin dia Bepom kayak skincare atau yang lain. Itu kayak mana lah kita cara menanganinya supaya istilahnya barang kita tuh nggak direndahkan sama orang, tetap bisa bertahan. Apakah kita perlu pelanggan atau kita harus mengundang influencer atau kita harus punya kayak uji coba gitu, entah ke lab atau mungkin ke orang yang langsung yang Nah ya, uji coba itu bisa juga nggak sih, kayak itu bikin pelanggan kayak percaya sama produk yang kita jual. Kalau misalnya kita melakukan uji coba, terus ya kita harus menjaga kualitas itu, walaupun produk lain bikin hoax tentang produk kita, tapi kalau kita menjaga kualitas kita ya pasti pelanggan juga bakal percaya walaupun banyak fitnah-fitnah dari produk-produk luar gitu. melakukan edukasi lah gitu istilahnya. Terus masalahnya influencer di TikTok kan pengikutnya banyak, itu kan bayarannya kan mahal. Terus tantangan bagi bisnis kecil gimana? Nah, itu kan pasti kayak tak mungkin dia kayak inilah misalnya kayak burger itu kan kayak di konten-konten ini viral-viralin itu kayak mana lah dia menerima profitnya kan pasti satu profitnya jualannya pasti rame tapi kan pasti dia harus membayar entah mungkin bentuk makanan atau apa itu kan juga pasti merugikan. Nah bagaimana kita menanganinya kayak istilahnya apakah jaminan dari konten kreator itu kan influencer itu kan cuma istilahnya mencari konten-konten aja belum tentu menguntungkan belum tentu saja bisa viral. Entah pun kontennya itu kayak misalnya contoh odading Mang Oleh yang lagi viral-viral sekarang kan udah kemakan zaman sepi dengan yang beli. Itu gimana lah cara mengatasinya supaya itu tetap konsisten nggak cuma sekedar viral di media sosial aja tapi di kehidupan nyata itu tetap berjalan bisnisnya tetap ramai nggak sepi kayak sekarang. Ya, kita menjalin kerjasama dengan micro-influencernya itu dengan diskusi Iya, nah bayarannya berapa? Pasti emang sih kalau misalnya usaha-usaha kecil tuh untuk mengeluarkan uang buat influencer tuh berat kali nggak sih, kayak berapa lagi untungnya berapa, bayar influencer itu berapa? belum tentu hasil jualan mereka satu hari itu bisa membayar dengan influencer tersebut. Iya. Tapi ya kalau kita pengen produk kita viral ya pasti kita harus menggunakan orang sebagai ya biar terkenal, atau kita bisa aja buat iklan sendiri, kita pasarkan produk kita, kan bisa kita bikin video-video unik gitu atau video pembuatan produk kita kan. Ya nggak mesti pakai influencer juga gitu, kayak kita ikutin tren secara cerdas lah gitu. Tren apa nih yang lagi booming nih ya. Berarti dia ikut apa ya perkembangan waktu misalnya lagi viral nih pakai mozzarella. Ya. Iya, dengan menjaga kualitas kita. Disesuaikan dengan tema produk kita itu gitu.
kayak sebelumnya. Itu kan pasti target pasarnya. Gimana lah kita untuk menargetkan pasar TikTok ini supaya bukan diterima aja di kalangan muda. Apalagi kan sekarang bukan kalangan muda, itu bukan di umur yang istilahnya remaja, juga anak-anak. Iya, banyak juga sih anak-anak tuh. Gimana lah kita menanggulangi konten itu, apalagi kan konten-konten sekarang istilahnya dibilang ya rawan lah untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun ke bawah. Pasti gimana kita sebagai mungkin kita lah selaku orang tua, gimana kita membatasi itu kan kayak YouTube pasti ada YouTube Kids khusus untuk anak-anak. TikTok ini gimana cara kita mengatasinya agar nggak kayak itu aja gitu, konten-konten yang ditonton sama anak-anak yang bisa ditonton ya. Biasanya TikTok itu kayak apa yang kita sedang lihat itu bakal muncul nggak sih, bukan yang tiba-tiba muncul video-video aneh-aneh. Misalnya kita sering nonton video-video anak-anak ya itu apa ya dibilangnya, bakal muncul video anak-anak itu terus. Jadi ya dengan kita bikin promosi dengan mencakup semua umur itu bisa apa membuat audiens yang di bawah umur dari melihat itu. Tapi ya kita bikin kontennya itu jangan yang ya berbau dewasa yang anak-anak kecil nggak bisa lihat gitu. Iya, tapi kan kalau misalnya kita buat video nih, kan misalnya videonya kayak kita tonton tuh muncul video anak-anak aja kan. Bisa munculnya itu anak-anak terus, nggak semua nggak kayak gitu TikTok. Begitu cara kita tuh harus pakai temanya itu yang relevan ya. Fokusnya itu kayak bisa semua kalangan gitu. Misalnya dia itu kita ingin menyebarkan konten itu ke istilahnya mungkin orang tua kita, biar orang tua kita tahu, kita mungkin orang tua kita juga inginkan. Itu kan pasti kita harus bekerja sama kan sama platform yang entah mungkin WhatsApp, Facebook ataupun Instagram lah. Itu kayak mana lah bagi kita istilahnya untuk tahu kalau konten itu memang bisa nyampe ke generasi yang lebih tua. Misalnya kita ini muda, bisa kita mengirim konten kayak misalnya entah itu tentang bisnis atau apa, supaya generasi tua itu bisa nyampe oh maksudnya itu dari konten ini kayak gini sebagai kita, tanpa kita menjelaskan lagi. Nanti pasti kita kalau misalnya nge-share gitu kan cuma nge-share linknya aja, tanpa harus menjelaskan itu tentang apa, itu tentang materi apa, tentang kondisi apa. Kita kan cuma sekedar menonton aja tanpa tahu mana kita nyakup konten itu. Itu kayak mana lah caranya? Kan orang tua itu biasa identik sama yang humor-humor lucu-lucu. Ya kita bisa share video itu ke untuk orang tua kita itu yang ada unsur-unsur lucunya dan ilmunya itu juga nyampe, apa yang pengen kita kasih tahu itu juga nyampe. Orang tua biasanya identiknya sih kayak gitu, dan itu bikin nggak bosen kan gitu. Ya mungkin ya kita harus cari video-video yang betul-betul bisa nyampe orang tua dengan ada sisi humor dan sisi-sisi lawaknya gitu. Karena orang tua suka yang lawak-lawak sih, kocak. Nah, kocak-kocak gitu. Kocak-kocakan. Walaupun receh gitu kan, nggak masuk di kita. Nggak masuk ke kita tapi masuk orang itu emang ya bedanya gitu. Jokesnya tuh udah beda. Jauh kan gitu. Terus kan dengan jutaan video yang diunggah setiap hari membuat konten yang menonjol bisa menjadi tantangan. Itu gimana solusinya? Nah itu kayak gini lah istilahnya. Aku lah punya TikTok kan, baru aku nang-up satu konten, tiba-tiba ada ya tiktokers lain nih up konten juga sama, cuman berbeda konsep. Nah, kayak mana itu kan pasti ada persaingan kan di dalam konten itu. Nah, kayak mana lah caranya aku tuh biar aku juga bisa bersaing sama dia, bisa menyaingi dia, entah dari viewers, likers atau komen. Nah itu kayak mana lah untuk menyainginya. Oh, itu kayaknya kau ini harus lebih kreatif lagi, Rul. Lebih lebih cari yang konten yang lebih unik gitu. Kalau bisa sih tambahin efek-efek yang kayak lucu-lucu. Kau mau buat video yang diserodok. Boleh. Yang penting kayak itu mencakup semua gitu. Ya, biar pesaingnya itu kayak ya apa ya? Kalau lebih unggul dari pesaingnya itu video-videonya dengan Gunain juga tuh fitur-fitur yang kayak kan bisa duet tuh, bisa nge-stitch video orang lain. Nah, gitu. Itu bes, nanti kita buat nanti serut-serut banteng, siram. Atau enggak ini bes, kita buat ini apa konten, kita mau menawarkan promosi apa kerjaan, tapi pas terakhir kita pakai kayak apa namanya istilah kata-kata lucu, Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini bos, kayak gitu. Kagum lah. iya, atau kawan pernah lihat yang promosi kacamata dia terus
ngomongin orang lain itu bisa tuh untuk strategi pemasaran dari Grab tersebut. Jadi kayak orang apa ya, pekerjaan dibikin disuruh buat video sebenar mungkin biar pelanggan itu kayak ih seru nih kayaknya tokonya, produknya, dengan si pegawai bikin video yang unik-unik. Mungkin itu saja sih yang mau kami pertanyakan soal platform TikTok ini sebagai strategi pemasaran. Apalagi itu kan isu-isu yang udah betul-betul istilahnya yang harus dipikirkan ke depannya, jangka panjangnya, bukan untuk hari ini aja, untuk tahun sekarang, tapi untuk tahun-tahun ke depannya. Ya mungkin apa aja lah mungkin saran-saran kalian mungkin untuk kami sebagai pengguna TikTok yang di generasi Gen Z gini kan, Z gini kan, untuk istilahnya biar istilahnya kami itu bukan sekedar menonton, tapi kami juga bisa menghasilkan uang di dalam itu. Itu bagaimana lah saran-saran kalian agar kami itu bukan sekedar membuang-buang paket atau membuang-buang waktu untuk nonton TikTok, tapi bisa menghasilkan duit, entah mungkin dari berjualan atau mungkin kami mempromosikan sesuatu, kayak mana lah. Boleh koin. Ya, Nabila jawab. Ada namanya Shopee affiliation gitu. Keranjang kuning. Keranjang kuning. Jadi kalian bisa letak di setiap video yang kalian buat, itu kalian letak keranjang kuning di sebelah kanan gitu. Jadi kalian Kanan apa kiri? Kiri. Kalau kita lagi main HP sebelah kiri. Di atas nama. Oh berarti kita bisa letak produk di situ ya? Dan juga bisa live TikTok juga kalau misalnya kita affiliation itu dengan nanti kalian promosiin lah itu produk apa ya kalian buat. Oke, jadi segitu aja podcast kami tentang media sosial yang TikTok ini. Kayaknya semoga video kami ini bermanfaat buat kalian yang nonton, siapapun yang nonton di kalangan usia manapun yang nonton. Sekian dari kami. Mungkin itu aja yang bisa kami berikan, informasi-informasi penting yang mungkin bisa kalian dapatkan dari kami selaku istilahnya pengguna dan serta pemakai platform TikTok itu, dan semoga bisa dikembangkan, bisa kalian pahami dan pelajari agar TikTok itu tidak digunakan sebagai media untuk Yang aneh-aneh. dan juga bisa digunakan untuk